Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 4. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai perilaku muslim pada pasar output. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 program studi ekonomi syariah semester 4 kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang perilaku muslim terhadap pasar output. Perlu kita paham bersama, apa sih itu pasar output? Pasar output merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau kegiatan hasil dari kegiatan produksi. Dan di dalam pasar output terdiri dari beberapa struktur, diantaranya itu persaingan pasar. Persaingan pasar di sini terdiri dari dua, persaingan pasar yang sempurna dan persaingan pasar yang tidak sempurna. Persaingan pasar yang sempurna merupakan persaingan di mana di sini penjual melakukan sebuah transaksi dengan barang yang sifatnya homogen atau sama. Dalam artiannya dia menjual beras, gandum, dan jagung dan lain-lain sebagainya. Yang dengan ciri persaingan sempurna itu jumlah penjual banyak, jumlah barang bersifat homogen, penjual kuat, mudah masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa jenis pasar, diantaranya pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh satu orang atau satu pengusaha. Dan yang kedua yaitu pasar oligarki, dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang ketiga yaitu pasar duopoli yang dikuasai oleh dua orang pengusaha atau penjual. Yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistik, banyak produser yang berkuasa di sini. Yang selanjutnya itu dalam pasar output memiliki ada dua hal yang kerap kali menjadi pembahasan, di mana itu penetapan harga dan jumlah profit yang bisa didapatkan, yaitu penetapan harga. Kita tidak serta-merta menetapkan suatu harga suatu barang, namun kita harus mengikut sunnatullah dari Rasulullah. Dan profit yang didapatkan, profit juga tidak harus berlebihan, namun kita tidak boleh melakukan sebuah unsur riba dalam sebuah transaksi. Adapun nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai dalam Islam yaitu persaingan dengan jujur, transparansi, dan adil. Kita harus menerapkan nilai-nilai ini untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Hulaidi akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Perilaku muslim pada pasar output dengan harga tetap dan tidak tetap, dengan asumsi bahwa barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai maslahah serta tidak adanya distorsi pasar, dan variabelnya tetap dapat digambarkan melalui kurva. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa P adalah harga tetap, merupakan harga awal yang terbentuk oleh adanya kegiatan antara penjual dan pembeli secara keseluruhan. Oleh sebab itu, muslim secara perseorangan tidak dapat mempengaruhi harga.
Pada tingkat harga P, berapapun harga yang ditawarkan oleh penjual maka akan dibeli oleh pembeli dengan asumsi bahwa barang atau jasa yang ditawarkan tersebut mempunyai maslahat serta tidak adanya distorsi pasar dan variabel lainnya tetap. Akan tetapi, penjual dan pembeli secara bersama-sama dapat mempengaruhi harga. Misalnya saja, pembeli hanya akan membeli barang atau jasa jika harganya rendah, maka penjual di sini akan menjual barang atau jasanya dengan rendah. Akan tetapi, pembeli akan kesulitan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan karena tidak semua penjual akan menjual barang atau jasanya dengan harga yang rendah. Maka dengan keadaan ini harga akan naik. Naiknya harga akan menaikkan juga penawaran, sehingga pada suatu saat tertentu permintaan dan penawaran akan sama. Keadaan ini disebut dengan harga keseimbangan muslim atau HKM. HKM adalah hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Pada kondisi ini dapat digambarkan melalui kurva. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua adalah harga tidak tetap, merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan atau D dengan penawaran atau S. Pada tingkat harga P2, jumlah barang atau jasa yang diminta atau QD dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau QS adalah sama, yakni sebesar Q2. Pertemuan antara titik P2 dengan Q2 akan membentuk titik HKM E2 yang merupakan hasil tarik-menarik antara P2 antara permintaan atau D2 dengan penawaran atau S2, dengan asumsi bahwa barang atau jasa yang ditawarkan tersebut memiliki kandungan maslahat serta tidak adanya distorsi pasar dan variabelnya tetap. Akan tetapi, jika maslahat berubah naik atau M3 dan turun atau M1, maka titik HKM akan bergeser ke E1 jika kandungan maslahatnya turun atau QM1 dan jumlah barang yang diminta pun akan turun atau Q1, atau titik HKM akan bergeser ke E3 jika kandungan maslahatnya naik atau QM3 dan jumlah barang atau jasa yang diminta pun naik atau Q3. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi pasar jika produsen menekan atau merugikan konsumen. Pada kondisi ini dapat digambarkan melalui kurva. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P3, harga terlalu tinggi atau E3. Pada tingkat harga sebesar P1, harga terlalu rendah atau S1, disebabkan karena manipulasi pasar atau I3 dan I1 dan bencana alam atau I3. Artinya HKM di sini jelas terpengaruh. Jika HKM terganggu, maka masyarakat akan terzalimi. Nah, untuk mengembalikan titik HKM tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah penetapan harga atau I2 melalui musyawarah dengan menghilangkan segala jenis manipulasi pasar jika penyebabnya itu adalah manipulasi pasar atau I3 atau I1, yakni menurunkan P3 ke P2 atau P3 ke Q2 atau menaikkan P1 ke P2 atau Q1 ke Q2. Namun, jika penyebabnya adalah bencana alam atau I3, maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan operasi pasar atau I3 untuk menurunkan P1 ke P2 dengan menambah jumlah barang dari pasar atau I3 ke I2,
sehingga jumlah barang di pasar bertambah dari Q3 ke Q2 dan harga keseimbangan berada pada titik E2. Jika harga keseimbangan sudah berada pada titik E2, maka HKM tersebut sudah dikembalikan ke posisinya semula. Hal ini dilakukan atas dasar untuk mewujudkan maslahah atau MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azatul Aziza akan melanjutkan materi mengenai penetapan laba atau keuntungan. Laba yang dimaksud di sini adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Pengambilan keuntungan dalam Islam menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, dan kompensasi. Jika menggunakan prinsip jual beli, murabahah, salam, dan istisna, dalam menetapkan keuntungan, maka harga jual ditetapkan berdasarkan pada besarnya biaya yang digunakan ditambah dengan margin keuntungan. Jika menggunakan prinsip bagi hasil, musyarakah dan mudharabah, maka pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika menggunakan prinsip sewa, maka berdasarkan tingkat sewa yang disepakati. Jika menggunakan prinsip kompensasi, hiwala, gadai, qard, wakalah, kafalah, jualah, dan syar, maka berdasarkan tingkat fee yang disepakati. Sementara pendekatan yang paling sesuai dengan Islam digunakan dalam menentukan tingkat laba menurut Mannan adalah pendekatan full cost pricing. Full cost pricing adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan diakumulasi untuk menetapkan harga jual. Dalam menetapkan harga jual ini, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Misalnya kita menggunakan prinsip murabahah. Murabahah menurut Az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga awal atau biaya ditambah margin. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli itu disyaratkan yang pertama mengetahui tingkat harga atau tingkat biaya. Yang kedua mengetahui margin atau tambahan untuk keuntungan. Dan ketiga, harga pokok atau tingkat biaya merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli atau transaksi dengan penjual atau produsen yang pertama atau setelahnya. Secara matematis, persamaan murabahah dapat dinyatakan S sama dengan C ditambah M atau dalam presentasi. S adalah harga jual, C adalah akumulasi biaya produksi, yaitu FC atau biaya tetap, VC biaya variabel, OC biaya overhead tak terduga, dan INC biaya immaterial untuk mendapatkan pahala dan berkah. Dan M adalah margin, yakni margin yang berpatokan pada jual, bukan pada biaya produksi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.